apa sih penyebabnya? Gitu. Nah, inilah yang dikaji di pendalaman materi. Nah, saya mau menjelaskan kembali aspeknya apa saja tadi. Yang pertama, pedagogi, literasi, numerasi. Kemudian membangun relasi hubungan. Kemudian pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Materi pembelajaran. Dan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Inilah yang kita identifikasi di kegiatan ini. Oke. Nah, pada fase yang ini, pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif, nah, ditambah lagi di poin berikutnya. Disinilah Bapak Ibu dosen yang masuk di PM menyediakan penjelasan tentang baik Bapak Ibu, Pak Direktur sudah bergabung di Zoom. Enggak apa-apa. Ya. Selamat bergabung Pak Direktur. Nah, untuk memimpin pengarahan dari Bapak Direktur, kami serahkan kepada Bapak Teguh sebagai moderator. Silakan Pak Teguh. Konsumsi. Ada konsumsi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Temu Ismail selaku PLT Direktur Pendidikan Profesi dan Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya Bapak sekalian. Mohon maaf, selamat gabung. Oh ya. Oke, sebelum saya serahkan ke Bapak, izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah sempat menyempatkan waktu kepada kami. Artinya sebuah kebanggaan ya bagi kami, sehingga Bapak dapat memberikan arahan dan juga sekata sambutan ya, sebagai memberi support atau mungkin mendukung terhadap mahasiswa-mahasiswa PPG kategori 2 ini. Artinya sebuah rasa bangga bagi kami ya, Bapak telah bergabung kepada kami, juga memberi, saya yakin menjadi sebuah motivasi kepada para mahasiswa kita untuk kategori 2 ini Pak. Oke, mungkin untuk lebih jauhnya nanti ya Bapak secara pribadi juga bisa lebih jauh untuk memberikan diri sendiri ya Pak, karena untuk berhubung perihal waktu juga ya kan, langsung saja mungkin saya serahkan untuk sambutan dan arahan dari PLT Direktur PPG yang akan disampaikan oleh Bapak Temu Ismail. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Monitor Bapak, suaranya bisa didengar jelas? Bisa Pak, jelas Pak, didengar. Baik, ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore, salam kebajikan, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Rektor Universitas Islam Al-Wasliyah beserta jajarannya yang kami hormati. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pakai Muslim ya? Iya. Pakai Muslim ya? Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Ya, Nusantara. Iya, baik. Pak. Oke, makasih Pak. Yang hormati
Bapak Ibu Wakil Rektor dan Pak Husan dan Wakil di tentunya dihormati Bapak Ibu guru yang saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Wajib kita panjatkan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat, dan saat ini Bapak Ibu kita dipertemukan dengan izin Allah tentunya dalam virtual atau daring, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan kewajiban pelaksanaan tugas masing-masing. Bapak Ibu mengikuti orientasi akademik, kami sama-sama mengikuti. Bapak sekalian yang kami hormati, mohon maaf dengan tidak bisa tepat waktu saya pribadi hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian karena memang beberapa hal kami kemarin mengawal terkait dengan beberapa rancangan perubahan peraturan untuk yang sertifikasi guru tentunya ke Jember Bapak sekarang bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, bersama dari Biro Hukum dan juga staf ahli bidang regulasi Kementerian Ristek Dikti. Dan tadi juga barusan selesai bergabung ke sini dari Universitas Negeri Makassar. Mohon izin, bukan kami menduakan, bukan, tapi harus kami bagi waktu, kira-kira seperti itu. Dan kami sangat merasa terhormat bisa diberikan kesempatan bersama dengan Bapak sekalian saat pelaksanaan orientasi akademik mengawali prosesnya PPG dalam jabatan untuk kategori 2 di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah, betul Pak, mohon izin, Betul Pak. Yang selama ini telah membantu kami, merupakan bagian dari 78 RPTK penyelenggara PPG yang telah membantu kami menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami dalam memberikan sertifikasi pendidik, sertifikasi guru, berbagai bentuk mekanisme yang ada. Dan tentunya kami berharap sinergi kita, kolaborasi, kerjasama, gotong royongnya selalu nanti kita tingkatkan sehingga layanan khususnya untuk yang PPG, baik pendidikan kompetensi guru jabatan maupun yang prajabatan, bisa sama-sama kita laksanakan dengan baik. Dan tentunya tidak lepas dari support, dukungan dari Pak Rektor beserta jajarannya, dan tentunya juga Bapak Dekan, FHP maupun koordinator PPG, beserta rekan-rekan tim yang tergabung dalam prosesnya PPG, dalam jabatan maupun prajabatan yang akan kita lakukan. Yang berikutnya, Bapak sekalian, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kedua. Kalau tidak salah di kota Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah ini ada 205 awalnya plottingnya untuk kategori 2. Tapi kurang tahu apakah semuanya lapor diri, nanti mungkin bisa indikan. Dan ada 5 mapel atau bidang yang ada. Kami ucapkan selamat Bapak sekalian, karena apa? Bapak Ibu merupakan bagian yang saat ini tahun 2022 diberikan kesempatan paling awal. Kita tahu Bapak sekalian, jumlah guru kita itu 2,9, hampir 3 juta. Yang sudah punya sertifikat pendidik baru 1,34 atau 1,34 ribuan. Yang belum punya hampir 1,6. Nah, 1,6 itu
ada yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015, ada yang setelah 1 Januari 2016 ke atas. Nah, dari 1,6 yang belum punya sertifikat pendidik, 1,3 adalah guru-guru yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015. 399 atau hampir 400.000 adalah guru yang TMT per 1 Januari 2016 ke atas. Ada 400.000. Nah, 400.000 itu adalah guru-guru yang TMT-nya 1 Januari 2016 ke atas. Bapak Ibu yang saat ini terploting pelaksanaan PPG dalam jabatannya di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah sebanyak 200-an orang tadi merupakan bagian, merupakan emas dari sekian banyak kumpulan 400.000 tadi yang mendapatkan kesempatan yang pertama di tahun 2022 karena sebelumnya belum ada. Jadi Bapak Ibu yang saat hadir dari 200 orang ini, Bapak Ibu ini merupakan bagian dari 400.000 yang merupakan T1 atas, merupakan dari 1,6 yang belum punya sertifikat pendidik. Berarti Bapak Ibu merupakan guru-guru yang mendapatkan kesempatan yang paling baik tahun ini. Dan Bapak Ibu perlu syukuri itu. Kami ucapkan selamat, Bapak Ibu sudah menempuh sekian banyak tahap, dari mulai tahap seleksi administrasi, seleksi substantif, kemarin Bapak Ibu lapor diri dan sebagainya harus memenuhi persyaratan untuk yang di administrasi di perguruan tinggi, Bapak Ibu ditetapkan kemarin tanggal dan saat ini pelaksanaan Bapak Ibu untuk yang orientasi mahasiswanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan tadi sekali lagi selamat kepada sekalian. Bapak Ibu merupakan bagian yang sangat beruntung saat ini. Karena Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Guru dan Dosen ditetapkan tahun 2005 adalah mengangkat status pemberian. Status bagi guru merupakan pekerjaan profesi. Pekerjaan profesi tentunya mempunyai beberapa standar yang harus dipenuhi. Kualifikasi minimal S1 atau D4. Memenuhi standar kompetensi. Kompetensinya apa? Profesional, pedagodik, sosial, dan kepribadian. Yang berikutnya apa? Pemenuhan beban kerjanya. Nah, bagaimana pemenuhan Bapak Ibu dalam kompetensinya? Melalui pendidikan profesi guru atau melalui sertifikasi guru. Itulah kira-kira seperti itu. Nah, sehingga Bapak sekalian, di Undang-Undang Guru dan Dosen itu selama tahun dulu untuk menyelesaikan terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasinya. Berarti dari 2005 sampai tahun 2015 harusnya sudah selesai. Tetapi dengan kondisi yang ada, Bapak sekalian, bahwa di tahun 2005 terbit PP 48 tahun 2005, yaitu tentang tidak bolehnya pejabat pembina kepegawaian PPK dalam bupati wali kota atau pimpinan daerah atau pimpinan lembaga atau pimpinan instansi kementerian tidak boleh mengangkat honor lagi dulu. Nah, sehingga mulai dari itu tidak ada formasi pengangkatan untuk memenuhi kebutuhan CPNS guru waktu itu. Kami sudah berusaha memenuhi dengan mengangkat dulu menyelesaikan guru bantu. Tahun 2004, 2005, 2006, 2000 guru bantu diangkat dalam CPNS. Yang berikutnya kita selesaikan kategori 1, kategori 2. Kami juga mengusulkan formasi untuk khusus guru garis depan. Nah, guru garis depan itu guru-guru yang memang sudah S1 dan sudah bersertifikat pendidik. Yang kedua ada SMT berasrama, durasi, bahasa Inggris, berasrama, itulah. Itu yang masuk dalam kantongnya dulu terrekrut dalam guru garis depan. Setelah itu kita selesaikan juga sisa dari K1, K2. Belum juga memenuhi, karena memang apa? Ketersediaan calon guru belum
kuantitas belum memenuhi. Nah, saat ini 2021 kita minta kuota khusus dengan ASN P3K. Dengan adanya undang-undang ASN bahwa suatu jabatan pun boleh diisi dengan ASN P3K. Kita rekrut ASN P3K walaupun memang belum semuanya punya sertifikat pendidik. Nah, sehingga dengan tidak terpenuhinya jumlah guru yang sesuai dengan yang dia tentukan, S1 dan sertifikat pendidik, masih ada guru-guru di dalam jabatan yang memang diangkat dan belum punya sertifikat pendidik. Nah, sehingga kondisinya, Bu sekalian, ada guru-guru memang tentuan peraturan perundang-undangan itu sampai Desember 2025, ada juga yang diangkat setelah Desember 2025. Nah, kalau kita mau lihat secara detail kembali, Bapak sekalian, bahwa dalam turunan pengaturan dari Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, ada PP turunannya, yaitu PP 74 2008 tentang guru. Karena pelaksanaan sertifikasi, kualifikasi, kompetensi belum selesai di tahun 2015, sehingga di tahun 2017 ada perubahan PP 17, PP 74 tahun 2008 juga dalam PP 19 tahun 2017. Yang mana pelaksanaan sertifikasi yang dulu dilaksanakan dengan PLPG, tapi sebelumnya kalau mau cerita ya, 2006-2007 kita lakukan sertifikasi pendidik dengan portofolio. 2008 keluar PP 74-nya berbagai macam. Ada pemberian langsung dengan usia 50 tahun, masa kerja 20 tahun diberikan langsung sertifikat pendidik waktu itu. Golongan ruang pangkatnya setara 4A4B diberikan langsung. S1, S2, S3-nya setara diberikan langsung. Itu semua sudah habis, sudah tidak ada lagi. Dengan portofolio dari portofolio Bapak Ibu yang dikumpulkan dalam tugas pembelajaran pembimbingan, sertifikat pelatihan, penghargaan dan sebagainya dikumpulkan, dinilai. Perangkat pembelajaran yang ada dinilai. Setelah memenuhi persyaratan penilaian, diberikan sertifikat pendidik melalui portofolio. Portofolio tidak ada yang memenuhi lagi dengan pelaksanaan pendidikan pelatihan profesi guru PLPG. Nah, PLPG mulai 2015-16 sampai tahun 2017-18. Dengan adanya perubahan PP di tahun 2017, yang mekanisme sertifikasi guru melalui PLPG menjadi mekanisme dengan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, saat inilah kita laksanakan PPG untuk guru-guru dalam jabatan. Nah, yang keterkaitan dengan hal tersebut, Bapak sekalian, bahwa di tahun 2022 ini ada beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Nah, sekilas saya sampaikan beberapa kebijakan yang ada di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan terkait dengan transformasi guru dan tenaga pendidikan untuk menunjang terwujudnya Merdeka Belajar. Ada 5 transformasi guru dan tenaga pendidikan. Yang pertama transformasi transformasi kepemimpinan. Yang saat ini sudah berjalan program pendidikan guru penggerak. Yang mana lulusan guru penggerak menjadi suatu syarat untuk guru diberi tugas sebagai kepala sekolah. Nantinya ada perubahan berikutnya juga persyaratan untuk bisa diangkat atau beralih fungsi ke jabatan pengawas sekolah. Lulusan guru penggerak nanti akan mendapat beberapa kesempatan juga terkait dengan dalam programnya itu menjadi guru pemaunya atau pendidikannya atau instrukturnya bahkan nantinya. Nah, itu transformasi guru dan tenaga pendidikan yang pertama, transformasi kepemimpinan. Sudah berjalan program pendidikan guru penggerak. Yang kedua adalah transformasi PPG prajabatan. Nah, saat ini kita sudah coba kembangkan
kurikulumnya, kita kembangkan sistem seleksinya, dan saat ini sudah berjalan seleksi pendaftaran gelombang pertama. Akan kami buka nanti gelombang yang kedua, pendaftaran untuk PPG Prajabatan. Nah, mohon bantuan dari Bapak Ibu dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah sampai lulusan yang ada, dan juga Bapak Ibu yang saat ini hadir, Bapak Guru yang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan, tolong sampaikan ke khalayak umum bahwa ada pendaftaran PPG Prajabatan yang nanti juga akan diberikan biaya pendidikan gratis selama 2 semester pendidikan, biaya pendidikan, dan saat nanti lulus akan prioritas untuk diangkat menjadi ASN, baik itu ASN P3K maupun ASN CPNS. Karena sudah ada surat ketentuan dari Menpan bahwa pengangkatan guru atau pengangkatan ASN guru harus S1 dan bersertifikat pendidik. Nah, sehingga tentunya lulusan-lulusan yang calon-calon guru, lulusan guru penggerak di tahun 2000 yang kami rekrut saat ini 2022, atau nanti berjalan pendidikannya 2022 sampai nanti Juli 2023 lulus, itu akan diutamakan, prioritaskan untuk diangkat menjadi ASN PNS maupun ASN P3K untuk mengisi guru-guru yang pensiun di tahun 2022 dan 2023. Nah, itu adalah transformasi yang kedua, transformasi PPG Prajabatan. Yang ketiga, transformasi gotong royong kemasyarakatan, yang saya sudah berjalan organisasi penggerak yang punya program literasi, numerasi, dan karakter untuk bisa disebarluaskan ke seluruh Pemda, baik kabupaten kota maupun provinsi. Semua jenjang pendidikan, baik PAUD, di SMP, SMA, SMK-nya. Transformasi yang keempat adalah komunitas pembelajaran setiap provinsi. Nah, komunitas pembelajaran provinsi itu saat ini Bapak Ibu sekalian, kami sudah mempunyai 33 unit pelaksana teknis atau UPT yang sebutannya adalah Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak. Ada di 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta. Nah, Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak atau BBGP atau BGP yang ada di setiap provinsi itu nanti akan melayani Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga pendidikan maupun pendidik lainnya untuk semua jenjang dan jenis bidang dalam hal peningkatan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap provinsi sudah ada, nanti akan menjadi suatu center Bapak Ibu dalam satu provinsi, semua bidang, semua jenjang di Balai Besar Guru Penggerak BBGP atau Balai Guru Penggerak atau BGP. Itu adalah transformasi yang keempat. Nah, transformasi yang kelima adalah penyesuaian regulasi kebijakannya. Seperti halnya saat ini sudah keluar Permendikbudristek 40 nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang dulu kalau guru ditugas sebagai kepala sekolah harus mempunyai sertifikat diklat calon kepala sekolah. Nah, ke depan mulai tahun 2022 ini penugasan guru sebagai kepala sekolah itu harus bersyaratkan mempunyai sertifikat guru penggerak. Nah, itu sinergitas terkait dengan kebijakan dan regulasinya. Ada 5. Nah, untuk itu sekalian terkait dengan PPG dalam jabatan ada beberapa kebijakan. Yang pertama di tahun 2021 atau sebelum tahun 2022 ini untuk kuota sasaran hanya guru-guru yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Di tahun 2022 dan ke sana, untuk guru-guru yang TMT-nya 1 Januari 2016 ke atas dengan minimal masa kerja 3 tahun, kita ikutkan masuk ke dalam kantongnya PPG dalam jabatan. Dan alhamdulillah dari Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan fatwa atau penguat surat penguatan bahwa guru-guru yang TMT-nya 1 Januari 2016 ke atas dengan masa kerja minimal 3 tahun dapat diikutkan dalam PPG dalam jabatan. Itu yang pertama. Dan baru 2022 ini kita lakukan. Sebelumnya belum ada. Nah, sampaikan tadi
Bapak Ibu saat ini yang hadir, yang masuk dalam kuota saat ini, yang kategori 2, adalah Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan yang pertama kali. Nah, kebijakan yang kedua sekalian untuk PPG dalam jabatan, kalau tadi terkait dengan kuotanya, selain guru-guru yang TMT 2015 yang masuk kategori 1 istilahnya, Bapak Ibu yang saat ini terploting kategori 2 adalah Bapak Ibu yang TMT-nya 1 Januari 2016 ke atas, masa kerja minimal 3 tahun. Yang kedua adalah lulusan guru penggerak yang belum punya sertifikat lead juga akan masuk dalam kantongnya PPG dalam jabatan. Nah, yang keempat, dulu kita melaksanakan sertifikasi guru melalui PLPG yang saya sampaikan tadi 2015, 16, 17, 18. Nah, begitu selesai PLPG selama 9-10 hari prosesnya diakhiri dengan uji tulis nasional. Sekali nggak lulus, 2 kali nggak lulus, 3 kali nggak lulus, 4 kali nggak lulus. Kesempatannya sampai 4 kali. Nah, ada yang memang sudah 4 kali UTN tidak lulus, ada juga yang belum sampai 4 kali UTN sudah tidak ada proses UTN kembali karena beralih ke pendidikan profesi guru. Nah, ini juga kami angkat dalam perubahan Permendikbudnya nanti untuk bisa ikut dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan. Mekanisme seperti apa? Ini sedang kami proses pengembangannya dan usulkan dalam perubahan Permendikbud 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi ada beberapa kategori dan yang. Nah, yang kedua, karena ada beberapa kategori, tentunya kita lebih fleksibilitas memberikan rekognisi pembelajaran lampunya atau RPL-nya. Pembelajaran atau bobot pembelajaran PPG adalah 36 SKS. Bapak Ibu yang TMT-nya Desember 2015 ke bawah atau kategori 1 mendapatkan rekognisi 24 SKS. Sehingga bobotnya hanya 12 SKS. Dilaksanakan kurang lebih 57 hari efektif atau 2,5 bulan selesai. Nah, untuk Bapak Ibu yang TMT-nya 1 Januari 2016 ke atas, bobot pelajarannya 36, mendapatkan RPL 18 SKS. Sehingga bobot pembelajarannya tinggal 18 SKS. Dilaksanakan selama 1 semester. Tapi dalam pelaksanaan waktunya dengan pertemuan yang ditetapkan bisa nanti sampai Desember 2022 selesai. Artinya 4 bulan selesai dengan berbagai macam pertemuan yang ada. Nah, nanti untuk yang PPG dalam jabatan bagi guru-guru yang lulusan guru penggerak dan ex-PLPG itu ada pengaturannya tersendiri. Nah, yang saat ini masuk dalam kantongnya kuotanya PPG kategori 1, kategori 2 adalah baru yang lulusan guru penggerak. Sudah ada mekanismenya. Itu. Nah, nanti untuk yang SPLPG kita buatkan juga untuk mekanismenya sambil menunggu penetapan perubahan Permendikbud 38 tahun 2022. Jadi, yang kedua adalah fleksibilitas dalam hal memberikan rekognisi pembelajaran lampau atau pengalaman pembelajaran yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Nah, yang berikutnya terkait dengan penguasaan materi itu sekalian. Kami berharap penguasaan materi konten bidang Bapak Ibu masing-masing sudah dikuasai sebelum Bapak Ibu mengikuti PPG dalam jabatan. Sehingga kami kemarin melaksanakan uji akademik atau tes akademik. Nah, makanya Bapak Ibu dari 400.000 Bapak Ibu yang tergolong dalam kategori 2, terseleksilah 36.500-an yang saat ini merupakan bagian dari Bapak Ibu. Sehingga konten bidang masing-masing sudah dikuasai, Bapak Ibu saat nanti pembelajaran di PPG, Bapak Ibu tinggal menambahkan ekspor materialnya seperti apa, pengembangan IT-nya bagaimana, terus masalah-masalah pembelajaran yang Bapak Ibu hadapi di satuan pendidikan selama ini berjalan seperti apa, dengan siswanya bagaimana, dengan rekan kerja atau sejawatnya, guru yang lain satu bidang, dengan satuan pendidikannya. Jika ada suatu permasalahan dalam pembelajaran, silakan
diungkap, diselesaikan dalam proses PPG yang saat ini. Dari mulai mengidentifikasi permasalahannya yang ada, seperti apa, bukan banyak permasalahan yang ada, dari masing-masing masalah pasti ada penyebab masalahnya, dan banyak penyebab masalahnya. Setelah itu tentukan solusi masalahnya apa dari masing-masing. Nah, dipilih yang kiranya dominan, yang kuat. Itulah yang akan dibahas dalam PPG. Sampai nanti Bapak Ibu menentukan bentuk perangkat pembelajarannya, evaluasinya, bentuk implementasinya, terus direfleksi kembali bersama dosen dan guru pamongnya tentunya kembali lagi coba identifikasi. Nah, itulah prosesnya nanti yang Bapak Ibu akan lalui. Itu adalah terkait dengan proses pembelajarannya yang ada pendekatan perubahannya. Jadi berfokus kepada permasalahan pengajaran yang dihadapi PPG, peserta PPG satuan pendidikan yang ada. Dengan pendekatan tentunya dengan problem-based learning dan juga project-based learning-nya. Nah, itu yang terkait dengan beberapa kebijakan untuk yang PPG dalam jabatan tahun 2022 dan ke depannya. Nah, tentunya karena pembelajaran moda yang digunakan dalam dalam jabatan melalui daring, keterlibatan Bapak Ibu dosen pengampu, Bapak Ibu mahasiswa saat ini yang ada, nanti juga ada pendamping atau guru pamong yang akan terlibat nantinya, juga mungkin ada instruktur atau praktisi yang mungkin akan dilibatkan dalam prosesnya oleh LPTK. Jika memungkinkan, tentunya perlu pemahaman penggunaan learning management sistemnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu tidak merasa kesulitan penyesuaian bagaimana Bapak Ibu menggunakan LMS tersebut. Nah, yang juga perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu guru yang saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 sudah punya akun belajar.id. Dan Bapak Ibu dosen pun juga kami sudah mintakan akunnya, yang dulu juga mungkin sebagian sudah punya. Nah, akun belajar.id bisa untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak sekali materi, contoh-contoh praktik baik, video segala macam. Silahkan Bapak Ibu evaluasi atau pelajari yang menunjang dalam proses pembelajaran di PPG dalam jabatan. Dan kami berharap Bapak Ibu dosen yang terlibat pun juga kalau sudah punya akun yang kita siapkan, kita mintakan, bisa juga melihat platform Merdeka Mengajarnya yang sekiranya memang menunjang pembelajaran dalam PPG jabatan, bisa sampaikan ke dalam perkuliahan kepada mahasiswanya. Ini ada link yang ini yang Bapak Ibu bisa buka untuk bisa dipelajari dalam menunjang proses pembelajaran yang ada. Banyak sekali yang bisa dielaborasi di sana, dipelajari. Nah, itu yang kami harapkan. Dan tentunya kebersamaan, sinergitas dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu mahasiswa, terus juga tim IT yang mengawal adminnya, ini merupakan suatu bentuk sistem satu kacu yang hanya pasangan kacu. Nah, ini yang merupakan suatu bentuk sinergitas yang harus betul-betul dijaga, sehingga dalam ruang rombongan belajar yang ada itu terus bisa belajar dengan baik, sekalian. Nah, sekalian, hal-hal tadi yang kami sampaikan tentunya merupakan suatu bentuk kebijakan yang kedepannya kita berharap guru-guru yang lulus PPG yang sudah melaksanakan PPG jabatan dan nanti akan mengikuti ujian akhir kompetensinya, baik uji kinerja maupun uji pengetahuannya, bisa berjalan dengan baik. Dan kita mengharapkan guru-guru tersebut terus belajar, karena memang pada prinsipnya adalah kita adalah pembelajar. Bapak Ibu wajib melaksanakan pengembangan kompetensi berkelanjutan, CPD, itu harus dilakukan terus, karena memang itu yang menjadi tugas Bapak sekalian untuk memenuhi kompetensinya dan juga membangun komunitas yang ada baik dalam satuan pendidikan, dalam kelompok kerja wilayah sekitarnya, nanti meningkat ke kabupaten kalau untuk KKG MGMP-nya. Nah, itu perlu ada komunitas-komunitas baik yang satu bidang maupun yang antar bidang. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu bangun, sehingga akan terus meningkatkan keterkaitan dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian,
sehingga diharapkan Bapak Ibu memiliki kemampuan lulusan yang kita harapkan tentunya, yaitu terkait dengan kompetensi yang ditambahkan dalam critical thinking-nya, problem solving-nya, dalam communication-nya, maupun kolaborasi, maupun kreativitinya atau kreativitasnya yang menunjang terkait dengan kemampuan di era 4.0-nya ke depan, kira-kira seperti itu. Nah, kami juga berharap dengan beberapa kebijakan dan proses yang kita terus perbaiki di dalam proses PPG dalam jabatan, kita mengharapkan profil lulusan PPG dalam jabatan itu adalah guru yang profesional tentunya, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, menguasai materi masing-masing bidang ajarnya, berkarakter dan berbudaya di Indonesia tentunya, karena kita orang di Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan tentunya, yang menjadi teladan, yang mungkin saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang perlu kita menjadi perhatian betul, memiliki penampilan yang menarik, berwibawa, tegas, ikhlas, disiplin, yang mampu mendidik tentunya, membelajarkan, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Nah, artinya tugas berat yang Bapak Ibu harus tanggung nanti dengan adanya pemenuhan kompetensi yang dijalankan dalam proses PPG bisa membantu menunjang terkait dengan tugas fungsi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Karena apa? Semakin Bapak Ibu profesional, keprofesionalannya meningkat, kompetensi yang meningkat, tentunya peserta didik merasa nyaman, merasa enak, itu kira-kira. Sehingga apa? Menumbuhkan motivasi untuk belajarnya. Karena apa? Semua orientasinya adalah ke peserta didik. Bapak Ibu meningkat kompetensinya, layanan pembelajaran bisa belajar dengan baik, tentunya hasil belajar siswa meningkat. Nah, itu yang kita harapkan, dan tentunya semuanya orientasinya adalah semuanya ke peserta didik. Ke sana semua orientasinya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah yang juga seluruh jajarannya yang telah selama ini membantu kami bersama-sama menyelesaikan terkait dengan kewajiban kita untuk mensertifikasi guru yang dalam jabatan, maupun nanti akan menyiapkan calon-calon guru dengan PPG Prajabatan sehingga dapat terpenuhi baik kuantitas maupun kualitasnya. Guru-guru yang TMT 2015 kita sentuh, kita selesaikan, 2016 kita sentuh, kita selesaikan, kita siapkan calon-calon gurunya melalui PPG Prajabatan, sehingga akan terpenuhi tahun demi tahun, sehingga tidak ada lagi nanti guru-guru yang mengampu atau yang melaksanakan pembelajaran bimbingan, guru-guru yang belum memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. S1, Diploma 4, bersertifikat pendidik tentunya itu, dan memenuhi kompetensinya yang sudah dipenuhi dalam proses PPG-nya. Yang berikutnya kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang saat ini telah menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah, dan kami berharap junjung tinggi Ibu sekalian, alma mater Bapak Ibu sekalian, karena apa? Nanti Bapak Ibu saat lulus menjadi alumni dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah tentunya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu jaga. Alma maternya tentunya akan berharap juga prosesnya Bapak Ibu sertifikasi PPG berjalan dengan lancar. Walaupun Bapak Ibu sekalian, masa studi PPG itu 3 tahun. 3 tahun. Bapak Ibu sekarang kategori 2 itu dilaksanakan selama 4 bulan, 1 semester hitungannya. Itu diakhiri dengan uji kompetensi, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, Desember Bapak Ibu selesai melaksanakan PPG-nya,
lulus uji kinerjanya, lulus uji pengetahuannya. Jangan sampai melewati tahun kalau bisa, kami harapkan. Dan kami juga pesan kepada Bapak Ibu sekalian pengampu, dosen yang dia juga guru pamongnya dari Universitas Muslim Nusantara, tentunya bisa terus mendorong Bapak Ibu dibuat suatu komunitas komunikasi yang baik sehingga membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan PPG-nya. Berharap dari jumlah yang ada bisa lulus 100%. Jangan sampai melewati tahun kalau bisa. Walaupun masa studinya 3 tahun. Kami berharap Desember 2022 selesai dan lulus. Terbitkan energinya di tahun 2022, Bapak Ibu nanti tahun 2023 bisa sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi dengan persyaratan yang ada tentunya memenuhi 24 jam, tatap muka, linear dan sebagainya. Ada beberapa persyaratan lagi untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi. Nah, tentunya dengan mendapatkan sertifikat pendidik 1 lembar kertas, peningkatan status Bapak Ibu menjadi guru yang profesional, meningkat juga Bapak Ibu dalam finansialnya, dalam penghasilannya. Karena Pak akan mendapatkan tunjangan setara satu kali gaji. Nah, makanya kami berharap Desember Bapak Ibu lulus proses PPG-nya, lulus UKIN uji kinerjanya, lulus UP uji pengetahuannya, UKM PPG-nya, dapat sertifikat pendidik, energi keluar 2022, Bapak Ibu bisa menikmati mendapatkan tunjangan di tahun 2023 dengan persyaratan tentunya yang lainnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sekalian. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang sehingga proses demi proses kita lalui bersama, Bapak Ibu lalui bersama sampai berakhirnya proses PPG lulus dan tentunya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Om Rahayu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Temu Ismail ya atas arahan, sambutan dan juga saya yakin ini merupakan sebuah motivasi yang besar bagi kami terutama sebagai kami dari LPTK dan juga terutama bagi mahasiswa ya merupakan arahan yang sangat jelas bagi mahasiswa untuk apa yang akan ingin dicapai selama program sertifikasi, selama program PPG ini. Saya yakin tadi dari chat-chat dari semua mahasiswa kayaknya muncul motivasi baru ya bagi mereka bahwasanya dari 400.000 calon yang akhirnya terpilih 36.500-an di mana ya mahasiswa-mahasiswa yang tergabung sekarang adalah yang terpilih merupakan sebuah keberuntungan ya, mungkin langka rezeki, jadi menjadi motivasi yang sangat besar saya yakin bagi Bapak Ibu mahasiswa. Jadi jangan sampai proses ini terlewatkan, saya yakin itu yang diharapkan dari Bapak Temu Ismail tadi sebagai dari arahannya, terus semangat untuk berproses sampai bagaimana proses yang akan dilalui selama program, bahkan sampai penggunaan juga LMS-nya. Yang mungkin nanti juga akan setelah ini insya Allah Pak, penjelasan tentang RPP dan juga pelaksanaan pembelajaran juga IT dan LMS akan disampaikan juga kami berikan informasi kepada mahasiswa. Mungkin ada sebagai closing statement Pak yang ingin disampaikan. Baik, satu lagi mungkin Pak, mohon izin. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah punya keluarga. Mungkin sudah punya suami atau istri dan sudah punya putra-putri. Atau mungkin Bapak Ibu masih bujang sehingga ikut orang tua. Nah, kesempatan yang baik saat ini Bapak sekalian, guru itu adalah panggilan jiwa. Guru adalah bentuk suatu profesi, pekerjaan profesi yang akan menciptakan profesi-profesi yang lain. Karena dari profesi guru akan tercipta profesi kedokteran, profesi kejaksaan, profesi akuntan, dan sebagainya. Bapak Ibu merupakan profesi yang paling awal. Dan merupakan suatu panggilan jiwa sebagai guru. Nah, tolong betul sekalian, gunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai mengulang terus atau mengulang untuk uji kompetensinya. Sehingga jika Bapak sudah berkeluarga, ada keluarga, tolong sampaikan ke pasangan. Saya untuk sekian bulan, tolong ya, saya agak diperingan sedikit kerjaan saya.
kewajiban saya tolong dikurangi sedikit, kira-kira begitu. Sehingga syukur-syukur bisa saling bantu. Nah, karena apa? Kita coba mengerem dulu, kita konsultasi dulu selama 4 bulan untuk mengikuti PPG Prajabatan, yang nantinya setelah Desember akan mendapatkan sertifikat pendidik dan akan menuai hasilnya. Nah, itu yang harapan kami sekalian, tetap semangat, koordinasikan, diskusikan, rembuk dengan keluarga, gitu, saling bantu, saling mengisi, karena memang dalam hal mengikuti proses ini buat sekalian, karena melalui daring, itu memang tidak seperti kalau kita tatap muka. Tapi ada juga merasakan lebih enak daring daripada tatap muka. Karena akan lebih efisien, kita bisa di mana saja. Kira-kira begitu. Tapi yang pesan kami tadi, tolong Bapak Ibu gunakan betul kesempatan yang baik ini, baik-baik dengan keluarga, sehingga coba dibicarakan dengan baik. Ini baru awal, dan nanti mungkin Bapak Ibu yang dari tim koordinator di panitianya untuk PPG dalam jabatan memberikan terkait dengan penjadwalannya, dan juga akan penuh mungkin nantinya. Nah, tolong bicarakan dengan suami atau dengan istri atau dengan putra-putrinya atau dengan bapak ibunya, bahwa mungkin kami bapak atau ma atau bu atau mungkin yang atau mas atau ma atau apa, selama 4 bulan ini kami coba konsultasi dulu mengikuti PPG, tolong bantu kalau memang ada, sehingga nanti kita akan memetik hasil di tahun 2023. Dengan Bapak Ibu dapat sertifikat pendidik, Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan 1 gaji pokok. Kalau gaji pokok Bapak Ibu saat ini yang SMP 3K misalnya atau PNS 3 juta, ya nanti gaji pokoknya 3 juta, berarti tunjangannya juga 3 juta. Berarti sebulan sudah dapatkan 2 sumber. Berarti meningkat status Bapak Ibu menjadi guru profesional, meningkat juga Bapak Ibu dalam status perekonomian maupun finansialnya. Nah, sekali lagi kami pesan, sekalian, gunakan kesempatan ini dengan baik. Bapak Ibu mendapatkan kesempatan yang pertama kali di sini, tahun ini. Untuk yang TMT 1 Januari 2016 ke atas, masa kerja minimal 3 tahun. Semangat, jaga kesehatan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kepada Pak Temu Ismail. Mungkin kami sangat ingin terus berkomunikasi dengan Bapak ya secara ruang Zoom ini, tapi kami juga yakin mungkin dengan kepadatan jadwal Bapak ya. Tapi sebelum kami persilakan Bapak untuk beralih ke kegiatan lain, izinkan kami juga ingin berfoto bersama Pak, walaupun melalui Zoom ya Pak ya, dengan para peserta kita. Siap. Mungkin Bapak Ibu mahasiswa silakan ya sediakan senyuman termanis ya, agar kita dapat berfoto bersama, walaupun secara Zoom di sini. Oke, bisa Pak? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, slide selanjutnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya masih ada? Masih ada, oke. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke. Ya Pak, sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya yang merupakan kebanggaan bagi kami ya dari kebanyakan aktivitas Bapak ya. Jadi kembali lagi bukan maksud untuk mengakhiri pertemuan kita dengan Bapak ya, kami sangat ingin sih sebenarnya terus berkomunikasi ya, tapi kan kita juga dapat berkomunikasi melalui jaringan-jaringan WA nantinya. Oke, izin Kak, jika ada kegiatan lainnya. Buat sekalian, mohon izin, selamat mengikuti orientasi akademik. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu ya.
tadi kita sudah mendapatkan arahan. Saya yakin banyak kata-kata terakhir dari beliau tadi yang mengingatkan kita, memang guru itu bukan hal yang mudah, tapi juga merupakan pekerjaan yang sangat mulia ya. Artinya di tangan kita lah bagaimana generasi bangsa ke depannya nantinya. Dan juga beliau juga mengingatkan, jangan sampai disia-siakan ya kesempatan yang Bapak Ibu dapati hari ini. Kalau saya sih sebenarnya dikasih seperti kata Pak WR1 tadi, mindset yang membuat kita semua sama, tapi mindset yang membedakan kita. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu menganggap ini sebuah hambatan, ya yakinlah nanti proses selama ini yang Ibu ikuti menjadi sebuah hambatan. Tapi ketika mindset Ibu ini sebagai pengembangan diri, saya yakin insya Allah ketika selesai proses ini, ya kompetensi juga kita juga sama-sama ya pasti meningkat juga. Saya yakin kalau perkara 4 bulan, 4 tahun saja kita selesai kuliah ya, kalau hanya 4 bulan ya saya yakin hal kecil sebenarnya itu ya, tinggal bagaimana kita memanage waktunya kita. Oke, mungkin langsung saja kita masuki kegiatan kita selanjutnya, yaitu RPP dan pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Sukmawarti MPD. Kepada Ibu, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat sore Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat berada di Zoom ini untuk kegiatan kita yang berikutnya, yaitu tentang RPP dan perangkat praktik pembelajaran ya. Baik Bapak Ibu, saya langsung barangkali menyajikan materi saya kali ini. Setelah tadi istirahat siang, kemudian agak sedikit ini ya, Bapak Ibu fokus tadi sedikit Bapak Ibu sambil menonton video ini barangkali Bapak Ibu. Jadi ada nanti beberapa hal yang ingin yang kita dapatkan dari sini. Suaranya dari sini. Keluar ya. Keluar langsung. Oke. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita lihat dulu ini. Jalan.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke ini, slide yang ini, dari video tadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan di chat apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video tersebut, yang 2 video tadi. Silahkan dituliskan Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan terus ditulis. Ada yang haus, ya. Ada yang haus, ada yang kreatif. Oke, terima kasih. Ada yang kreatif, kemudian ada yang motivasi. Ada lagi Bapak Ibu. Kreatif tadi ini ya. Oke, satu karya, ya ada yang karya, ada yang lapar lagi, ada yang lapar, keterampilan, oke, usaha dan kreatif, kelapa muda selebih hati, ya, nah kelihatan ya yang hobinya minum kelapa muda, ya silakan tadi dinikmati ya Pak ya, tadi udah bisa dinikmati lewat Zoom, ya inovasi tanpa batas, iya. Inovatif, kreativitas, oke ya. Jadi Bapak Ibu, dari tayangan tadi kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa untuk menjadi guru masa depan memang harus ada inovasi. Jadi Bapak Ibu, di dalam kegiatan PPG kali ini kita dituntut untuk menjadi nanti adalah guru yang inovatif, sehingga dalam pembelajaran depan ini tidak lagi seperti yang selama ini kita menerima saja dari guru apa yang diberikan, dan guru juga tidak hanya sekedar menuangkan ilmunya, satu-satunya sumber pengetahuan ya. Jadi ada anak yang kita lihat di gambar terbelalak ya kan, ada yang terheran-heran apa yang diberikan gurunya, satu gentong ilmu yang nggak muat ya di kepalanya, ada yang gurunya sampai berusaha membuka itu kepala ya, saking kepinginnya semua ilmu yang dimiliki gurunya masuk ke dalam pikirannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita berikan kepada siswa mungkin Bapak Ibu tidak serta-merta itu kelihatan hari itu juga. Jadi tadi Pak WR1 ya sudah menyebutkan ya dampaknya, ilmu pendidikan tidak kelihatan langsung di seketika ya, dampak terjadinya ada perubahan. Tetapi ada perilaku, perubahan pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah ini nanti yang Bapak Ibu rancang melalui pembelajaran yang inovatif ya. Jadi di sini kita merancang pembelajaran yang inovatif. Nah pembelajaran yang inovatif yang dimaksudkan dengan pembelajaran yang inovatif ini ada apa ya Bapak Ibu ya, dianjurkan di dalam kegiatan kita ini nanti di PPG kita ada 2 yang kita gunakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diarahkan beberapa rekomendasi dari pelaksanaan PPG itu ada model-model pembelajaran. Nah untuk kali ini kita direkomendasikan untuk menggunakan problem based learning dan project based learning. Jadi Bapak Ibu dari sekarang kita mulai memahami apa sebenarnya project based learning dan problem based learning. Jadi kok ada oret-oret ya? Kok ada coret-coretan gitu? Apa itu? Baik Bapak Ibu, di sintaks PBL nanti Bapak Ibu rancang di kegiatan intinya ada 5 tahapan ya. Jadi bagaimana mengorientasikan peserta didik pada masalah, namanya problem ya. Jadi dimulai dari permasalahan, kemudian mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, dan yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya,
Korek dia ya. Dan menganalisis ya dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini sudah ada di modul pedagogik kita. Jadi saya juga ambil dari sana. Jadi Bapak Ibu yang sebenarnya sehari ini sudah selesai belajar mandiri, ada 6 modul profesional dan 4 modul pedagogik ya yang Bapak Ibu dapat pelajari secara mandiri, yang nanti modul profesional dituangkan hasil belajar mandirinya di LK 01. Ini sintaks untuk problem based learning Bapak Ibu. Jadi di sintaks problem based learning nanti ada aktivitas bagaimana guru dan bagaimana siswa seharusnya dalam saat orientasi pada masalah, pengorganisasian, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan penyajian hasil karya dan melakukan menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing secara secara rinci detail oleh dosen pembimbing di dalam penyusunan praktik pembelajaran, perangkat pembelajarannya. Kemudian ada sintaks, ada model yang kedua yaitu model project based learning. Nah, ini project based learning didahului dengan adanya pertanyaan yang mendasar, kemudian kalau project ada produk Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana diawali dulu juga dengan adanya desain daripada produknya, kemudian tentunya kita harus menyusun atau pengaturan bagaimana cara pembuatan produk tersebut atau pelaksanaan proyeknya dan memonitoring pelaksanaan ya baik keaktifan siswa maupun perkembangan proyek yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya menguji hasil dan tentunya kita evaluasi pengalaman belajar siswa melaksanakan proyek tersebut. Nah, ini ada sintaks dan ada penjelasan yang lebih jelas itu ada tertuang di dalam modul pedagogik. Kemudian ada satu lagi tambahan Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu begitu masuk di LMS ada bahan belajar ya yang bisa Bapak Ibu download ya, itu modul atau bukan modul, barangkali bahan ajar ya tentang pembelajaran HOTS ya. Ada pembelajaran HOTS itu banyak sekali bisa Bapak Ibu dapatkan dari buku tersebut untuk kita gunakan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Bagaimana rancangan pembelajaran yang inovatif? Tadi Bapak Ibu kita sudah sudah dapat melihat ternyata inovasi itu sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Maka guru yang profesional tentunya haruslah guru yang inovatif dan rancangan pembelajarannya juga yang inovatif. Nah, rancangan pembelajaran ada yang tidak harus Bapak Ibu ya, standar modelnya baku, ini boleh disesuaikan dengan model-model yang ditetapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Namun ada beberapa komponen yang harus termuat di dalamnya. Nah, yang pertama itu tentunya ada identitas, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kalau kita mengacu K13 ya Bapak Ibu ya. Umumnya saya pikir masih banyak yang K13 ya, belum menerapkan kurikulum merdeka mungkin, jadi kita lebih menuangkan dulu di sini secara umum adalah K13. Nanti seiring perkembangannya Bapak Ibu, waktu workshop perangkat pembelajaran boleh disesuaikan dengan yang berlaku di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya kurikulumnya. Nah, nanti juga ada tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dan rumusan IPK nanti juga akan didiskusikan dengan guru pamong dan dosen pada penyusunan perangkat pembelajaran. Di sini hanya sekedar gambaran saja Bapak Ibu. Nah, tahap yang kelima itu ada kalau di K13 itu ada penguatan pendidikan karakter, lebih ke sikap arahnya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada materi pembelajarannya,
kemudian ada mode, ada media, bahan dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, kemudian ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Itu yang minimal ya Bapak Ibu ya, standar yang tertuang dalam satu RPP yang kita harapkan. Karena di sini di PPG kita mengacu kepada format-format yang rubrik, maksud saya ya, rubrik yang ada di dalam LMS-nya, kemudian arahnya juga kepada uji kinerja yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak WR1. Jadi ada uji kinerja yang nanti Bapak Ibu melahirkan perangkat pembelajaran dan juga praktik pembelajaran yang ada penilaian, ada rubrik-rubrik penilaiannya. Jadi berdasarkan hal tersebut Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembelajaran inovatif Bapak Ibu ada dalam rancangannya harus memuat Bapak Ibu, ini ada 6. Jadi adanya kolaborasi antara kita guru dengan siswa, kemudian tentunya berorientasi HOTS, kemudian mengintegrasikan teknologi dan berorientasi juga kepada pengembangan keterampilan abad 21. Ya, ada di sana critical thinking, ya, kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian pemecahan masalah ya, penyelesaian masalah. Nah, di yang kelima di sana nanti ada bagaimana kemampuan literasi, mengembangkan kemampuan literasi. Nah, apalagi Bapak Ibu selama ini kita pembelajarannya kan ada yang daring, jadi ada semacam learning loss ya katanya ya. Jadi ada yang sebagai sebahagian gitu ya. Makanya sekarang penguatan numerasi dan literasi itu galak diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, ini dilibatkan juga perguruan tinggi lewat kampus mengajar itu utamanya ke literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu juga nanti tentunya di dalam rancangannya juga bisa mengembangkan kemampuan literasi ini. Kemudian pengembangan pendidikan karakter. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara guru dan siswa ini sebenarnya Bapak Ibu memang tuntutan dari abad 21 ya, yang mengatakan bahwa memang di sana ada keterampilan 4C tadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di dalam pembelajaran ini kelihatan pada tahap pada model-model pembelajaran yang maksudnya pada tahap atau pada aspek-aspek mana kita bisa menunjukkan adanya kolaborasi antara guru dan siswa di dalam rancangan pembelajaran. Nah, ini dalam rumusan Bapak Ibu, bisa dalam rumusan tujuan pembelajaran, adanya kolaborasi ini juga bisa kita tunjukkan. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat di sini kalau di tujuan pembelajaran yang terpusat pada guru, terpusat pada peserta didik. Nah, kalau hanya terpusat kepada guru, kelihatan ini gurunya yang memegang peranan di dalam perumusan tujuan pun sudah kelihatan. Nah, kalau yang terpusat kepada peserta didik, terlihat memang siswanya yang lebih berperan aktif. Tetapi kalau ada kolaborasi antara guru dan peserta didik, kelihatan di sini bahwa memang kita sebagai guru sudah membangun kolaborasi tersebut. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tuntutan keterampilan abad 21 ya. Jadi dari rumusan pembelajaran juga bisa kita membuatnya Bapak Ibu ya. Jadi ini setelah siswa dan guru berdiskusi. Nah, jadi di sini kelihatan berdiskusi itu tentu di sini ada siswa dan juga ada gurunya. Nah, juga ini bisa tergambar di deskripsi kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Salah satu deskripsi pembelajaran nanti bisa kita lihat bahwa kalau ada kolaborasi Bapak Ibu, di sini juga bisa terlihat bahwa siswa dan guru misalnya menyimak cerita salah seorang siswa. Jadi bukan siswa yang menyimak dari apa yang disampaikan gitu ya, tetapi terlihat bahwa adanya kolaborasi. Jadi Bapak Ibu setiap hal dari rancangan atau aspek yang
memunculkan, bisa kita buat nanti kita sesuaikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, adanya orientasi HOTS. Nah, jadi berpikir tingkat tinggi, kalau tidak bisa serta-merta tiba-tiba Bapak Ibu ya. Jadi memang aktivitas ini harus kita bangun dari sekolah, dari awal, dari pembelajaran, pelan-pelan tentunya. Selama ini kita selalu mungkin lebih meminta siswa untuk menyampaikan atau menjawab apa yang kita ingin ukur, tetapi di sini kita meminta siswa membangun ya high order thinking skill-nya, ya tentunya peran guru, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana pemantik yang kita berikan sehingga muncul keterampilan ini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dilihat dari level perkembangan berpikir, ya jadi ada proses berpikir ini, ada mengingat gitu ya, ada memahami, menerapkan. Nah ini kita tidak lagi ke sini Bapak Ibu, tetapi sudah mulai ke analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Nah jadi nanti Bapak Ibu rumusan-rumusan pada tujuan pembelajaran maupun dari kegiatan pembelajaran arahnya sudah kemari. Bukan berarti Bapak Ibu kita mengabaikan apa yang di C1, C2, C3. Jika siswa kita arahkan untuk menganalisis, tentunya dia sudah bisa mengingat, ya, dia sudah memahami dan juga sudah menerapkan. Nah, agar dia bisa tahap ke analisis. Nah, ini tidak dirumuskan secara eksplisit C1, C2, C3-nya, tetapi yang kita tuliskan itu nanti adalah C4, walaupun dalam proses pembelajarannya masih ada di dalamnya tertuang ya untuk pengukuran, tentunya untuk membangun pemahaman dan penerapan tadi. Ini kata-kata kerja yang bisa kita gunakan di level C4, C5, C6 Bapak Ibu. Bisa dilihat di buku pembelajaran berorientasi HOTS ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana banyak baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Di sana ada tertuang, tinggal kita sesuaikan dengan pembelajaran yang mau kita berikan kepada siswa ya. Pakai kata kerja yang mana yang kita harapkan untuk mengukur apa yang kita harapkan dikuasai oleh siswa. Nah, jadi Bapak Ibu dalam membuat RPP yang HOTS itu ya bisa terdapat pada IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini digunakanlah kata-kata kerja yang C4, C5, C6 tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ciri yang kedua bisa pada rumusan tujuan, kemudian juga bisa kita lihat pada langkah-langkah pembelajaran ya. Pengintegrasiannya bisa di pendahuluan, bisa di kegiatan inti maupun di kegiatan penutup. Nah, tentunya jika tujuan pembelajarannya sudah berorientasi HOTS, tentunya penilaiannya juga harus HOTS juga agar alat ukur untuk pencapaian tujuan pembelajaran tadi tepat ya, jadi selaras dia. Nah ini Bapak Ibu contoh rumusan ya untuk indikator yang HOTS itu bagaimana, yang LOTS itu bagaimana. Jadi di KD ini menggali informasi, ini kan standar minimalnya kalau kompetensi dasar ya. Jadi kita harus lebih minimal kita di KD-nya atau lebih ya, lebih dari KD itu. Nah, jadi kalau menyebutkan misalnya ini masih LOTS ya. Jadi hanya sekedar mengingat saja siswanya, mengandalkan ingatan. Tetapi kalau sudah membuat gitu ya, nah membuat kalimat tanya ini misalnya di bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau sudah mampu dia membuat kalimat tanya, tentunya dia sudah tahu kan apa kata-kata tanya yang tepat untuk di suatu kalimat. Nah, jadi tidak usah lagi kita mengukur, menyebutkan macam-macam kata tanyanya.
Nah, kira-kira seperti itu tadi yang saya maksudkan, tidak kita tuliskan secara eksplisit di dalam tujuan pembelajaran maupun indikator C1, C2, C3 tadi. Nah, ini kalau dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya, ada juga kita lihat di sini membandingkan, ini sudah hot ya, ketimbang kita gunakan menyebutkan ataupun mengidentifikasi. Nah, ini walaupun yang kita harapkan ini ke sana arahnya, tetapi sudah lebih menumbuhkan berpikir kritis siswa. Nah, di dalam deskripsi pembelajaran juga bisa kita menerapkan ya yang hot study. Nah, misalnya di sini diminta kalau sekedar mengidentifikasi tadi lots. Nah, sekarang sudah kita minta siswa misalnya membuat peta pikiran kata tanya. Nah, ini juga dalam deskripsi kegiatan. Jadi dalam kegiatan bisa kita tunjukkan, misalnya di kegiatan ini ada kegiatan inti ya, di kegiatan inti siswa secara berkelompok mengidentifikasi dan menuliskan bagian dan fungsi tumbuhan serta membuat peta pikiran. Nah, di sini hotsnya ya Bapak Ibu. Nah, di kegiatan penutup, nah Bapak Ibu ada unsur-unsur di kegiatan penutup yang terkadang kita bisa lupa, yaitu di refleksi. Nah, sebelum pembelajaran ya ditutup oleh guru. Nah, jika kita meminta siswa ini kan biasanya terkadang guru lupa ya melakukan kegiatan refleksi. Nah, jika sudah kita minta siswa untuk melakukan refleksi, nah dia sudah menggunakan ya taraf berpikirnya, sudah menganalisis apa yang telah dipelajarinya, apa yang bermanfaat pada dia, terus kegiatan yang tadi menarik bagi dia misalnya ya. Nah, apa yang dia sudah pahami dan dia belum pahami juga bisa ditanyakan. Di kegiatan penilaian juga Bapak Ibu, ini bisa kita lihat, bisa kita buat ya yang hot dengan tipe yang sama. Dengan soal ini ya, yang indikatornya. Nah, soal yang di indikator disebutkan, disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Nah, siswa misalnya diminta menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nah, kalau dia seperti ini, Bapak Ibu bisa diberikan soal ini, tetapi lebih baik lagi jika soalnya disajikan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, di antara tumbuhan tersebut yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama adalah, nah ini kan lebih menimbulkan ya bagaimana dia memilah-milah, membanding-bandingkan dari gambar-gambar tersebut ya. Bagian-bagian mana yang lebih sesuai yang ditanyakan atau yang di sini pertanyaannya berkembang biak secara vegetatif alami. Contoh instrumen yang non-test juga bisa, yang HOTS ini Bapak Ibu. Memang saya tidak detail di sini karena nanti ada satu sesi lagi, dan ini juga ada di modul yang barangkali sudah Bapak Ibu baca juga ya, bagi yang sudah mendownload modul pedagogik dan modul dan bahan pembelajaran berorientasi HOTS. Nah, kemudian ada mengintegrasikan teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa di dalam RPP kita masukkan komponen adanya pengintegrasian teknologi baik pada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kegiatan baik inti ya, di kegiatan inti utamanya ya. Nah, kemudian tertuang juga di bagaimana Bapak Ibu memilih media atau sumber belajar. Jadi hal ini bisa Bapak Ibu tunjukkan di dalam rumusan RPP Bapak Ibu ya, rancangan RPP Bapak Ibu. Nah, misalnya di dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu, nah melalui kegiatan mengamati video. Nah, ini udah ada ada integrasi ya, adanya integrasi ICT dalam pembelajaran.
Jadi juga membaca teks yang di PowerPoint, mungkin Bapak Ibu tayangkan teksnya melalui PowerPoint. Kemudian di dalam deskripsi kegiatan juga bisa dicantumkan juga Bapak Ibu. Nah begini ya, bisa melalui tayangan PowerPoint, tetapi mungkin barangkali kita PowerPoint yang ditayangkan, bukan kami berharap, walaupun Bapak Ibu ingin nih sebenarnya ya mengintegrasikan ICT, tetap sebagai media pembelajaran, tetapi bukan merupakan suatu media atau materi, memuat materi yang uraian materi yang menjelaskan sifatnya Bapak Ibu ya. Jadi tetap pembelajaran kita adalah paradigmanya konstruktivis, siswa yang kita arahkan untuk membangun sendiri pengetahuannya lewat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran, jadi di sini juga bisa kita tunjukkan ya mana ICT-nya ya. Nah, umumnya memang bisa video, bisa juga PowerPoint atau aplikasi-aplikasi yang ada di software-software komputer itu juga bisa digunakan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ya ada software GeoGebra ya. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu ambil misalnya untuk matematika lah barangkali ini ya. Bagaimana menunjukkan luas lingkaran itu bisa ternyata dicari, ternyata datangnya itu adalah dari luas persegi panjang yang lingkaran itu kita bagi-bagi ya. Kalau secara manual Bapak Ibu mungkin bisa membaginya mungkin paling 20 bagian ya. Kalau ini dengan GeoGebra bisa sampai 90 berapa tadi ya, 90 bagian sampai dia mendekati titik-titik dan garis ya. Jadi sudah seperti persegi panjang, sehingga ini menunjukkan bahwa pendekatan persegi panjang lah mencari. Jadi media itu bukan Bapak Ibu tulis di PowerPoint gambar lingkaran, kemudian luas lingkaran adalah ini, bukan seperti itu yang mau kita harapkan, tetapi ada proses penemuan di sana ya. Jadi ini yang diharapkan sebenarnya dari dari penggunaan ICT dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, unsur yang lain yang bisa kita buat ciri yang lain itu adalah bahwa di dalam rancangan pembelajaran inovatif itu berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21. Nah, jadi ada 4C ya, ada kreatif ya, ada kritis, berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa kita tuangkan di dalam rancangan RPP. Jadi seperti yang tadi juga bisa dituangkan dalam rancangan RPP. Nah, baik di dalam indikator pencapaian pembelajaran, misalnya ini dari bahasa Indonesia, ini kebetulan di tematik ya, ada bahasa Indonesia, IPA, SBDP. Nah, misalnya seperti ini ada kreativitasnya juga di sini. Ada juga critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi ini bisa Bapak Ibu tuangkan pengembangan keterampilan ini di mana saja yang bisa disesuaikan lah Bapak Ibu ya. Nah, tentunya yang jelas semuanya ini tergambar nanti Bapak Ibu atau dilakukan dalam kegiatan inti. Jadi di kegiatan inti itu harus mengarah kepada memang pengembangan keterampilan abad 21. Nah, ada mengembangkan kemampuan literasi. Nah, literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan ya. Jadi ini beberapa literasi yang memang lagi dibangun ya, lagi banyak kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu, beberapa kemampuan literasi ini barangkali tidak secara khusus Bapak Ibu mengembangkannya, tetapi include lah di dalam kegiatan pembelajaran. Ini contoh penerapan TIPEK ya dan kemampuan literasi dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint. Jadi di sini adalah ada literasi membaca. Nah, biasanya Bapak Ibu, literasi membaca ini tidak pernah tidak ya.
di dalam kegiatan pembelajaran. Baik mata pelajaran apa saja gitu ya. Tentunya ada literasi membaca tadi. Nah, kemudian penguatan pendidikan karakter juga ini bisa dilakukan Bapak Ibu di awal pembelajaran maupun di dalam proses pembelajaran ya. Tertuang dalam proses pembelajaran baik di kegiatan inti nanti kelihatan bagaimana integritas, kemandirian, gotong royong dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa nilai pendidikan karakter tadi ya. Nah, di sini seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ini juga nanti ada rumusan-rumusan yang kita nanti diarahkan bagaimana sebenarnya persyaratan-persyaratan yang baik untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Begitu juga dengan di dalam deskripsi kegiatan kita bisa menuliskan beberapa PPK yang mau kita munculkan dalam pembelajaran kita ya. Nah ini kalau dalam praktik pembelajaran Bapak Ibu nanti kami berharap Bapak Ibu ada kegiatan tadi kan rancangan pembelajaran ini dalam praktik pembelajarannya. Nanti ada aspek-aspek pembelajaran Bapak Ibu bagaimana hal ini secara khusus ini saya ambil di kegiatan peer teaching instrumennya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan apersepsi ya, kemudian menstimulasi mengenali masalah dan akar masalah bagaimana para siswa, kemudian menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu membentuk kelompok kerja. Nah, kalau dalam praktik pembelajarannya yang kita tuangkan tadi dalam rancangan pembelajaran, begitu Bapak Ibu praktik. Nah, ini terukur Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Nah, ini sebahagian kecil ini adalah untuk aspek-aspek dalam peer teaching yang minimal harus muncul. Kalau dalam uji kinerja banyak lagi, ada lagi beberapa ya Bapak Ibu ya di uji kinerja. Kalau nanti kita akan share saja instrumen-instrumennya barangkali nanti kami akan berikan aspek-aspek yang minimal lah ya kalau kita mengacu kepada UKIN yang Bapak Ibu bisa susun dari rancangan pembelajaran maupun yang nanti Bapak Ibu akan laksanakan waktu praktik pembelajarannya baik dalam peer teaching maupun di dalam PPL-nya. Saya sebelum saya tutup sesinya Bapak Ibu, memang nanti ada tanya jawab. Saya ingin saja memotivasi Bapak Ibu lah ya. Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Direktur Direktur GTK ya, barangkali ya. Termasuk sangat beruntung terpilih dan mungkin Bapak Ibu tidak mengalami seperti guru-guru yang ada di dalam dalam slide saya bagaimana mereka berjuang. Ini guru-guru daerah 3T mungkin ya. Nah, ingin mencari sinyal. Tadi ada yang sampai ke Medan ya, Bapak Ibu ya. Ada yang dari Labuhan Batu Selatan. Jadi mungkin kendaraannya tidak separah ini ya Bapak Ibu ya. Maksudnya lalu lintasnya gitu ya. Nah ini jalan yang dilewatinya mencari sinyal ini ya begini Bapak Ibu. Jadi sangat penuh perjuangan. Biasanya kalau perjuangannya keras akan berbuah manis biasanya gitu ya. Nah juga ini yang di Kalimantan ya. Ini Kalimantan Bapak Ibu. Kami dapat foto-foto dari GTK juga ini ya. Bagaimana menyeberang sungai ya. Sungai untuk sampai kepada ingin mengikuti kegiatan PPG tadi. Jadi Bapak Ibu untuk memotivasi Bapak Ibu, kami juga berharap Bapak Ibu mengupayakan segala sesuatunya yang masih memungkinkan kita upayakan untuk dapat bergabung di dalam kegiatan PPG kita ya. Nah untuk ini Bapak Ibu satu lagi kita bandingkan, kita lihat ilustrasi ini. Nah jadi
tadi Bapak Ibu di awal saya memberikan video dan di sana dibutuhkan memang guru yang inovatif ya, guru kreatif dan inovatif. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kita dalam bekerja, Bapak Ibu sudah sangat keras ya. Bapak Ibu sudah sangat keras sekali sampai mencari lokasi untuk Zoom meeting ya dengan dosen dan guru pamong. Nah, agar hasilnya juga memuaskan, tentunya gunakanlah strategi yang tepat ya Bapak Ibu ya, yang sesuai. Jadi kalau memang dari gambar ini ya, kalau kita lihat tentunya tidak pas ya, yang gambar di sebelah kiri itu walaupun sudah tenaganya habis, tapi perlengkapannya tidak tepat gitu ya. Jadi kami juga berharap Bapak Ibu punya ya adalah sarana yang Bapak Ibu sesuaikan untuk pembelajaran yang daring ini. Jadi sesuaikan agar usaha kita yang sudah sangat luar biasa dapat membuahkan hasil ya. Nah, saya pikir ini saja yang saya sampaikan, karena ada lagi di sesi berikutnya nanti aspek-aspek penilaian Bapak Ibu kalau dituangkan kemari nanti kita kirim saja barangkali gitu Bu Afi ya, yang untuk menyelaraskan dengan UKIN. Jadi tadi sudah saya cari, nanti kita akan kirimkan barangkali ke Korbit akan saya berikan, nanti Bapak Ibu bisa pelan-pelan melihat aspek-aspek mana yang dibutuhkan. Barangkali demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf jika penjelasan saya kurang kurang jelas mungkin ya. Kemudian suara saya juga tidak merdu didengar gitu. Lagi ada ya agak batuk sedikit, jadi mudah-mudahan sedikit tersebut bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Teguh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Arna Sukmawarti MPD atas pemaparan yang diberikan materi tentang RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu peserta masih berada di ruang Zoom kan? Saya takut tiba-tiba udah hilang semua nih Bapak Ibu. Iya, agak dikasih ketikan di chat ya, masih hadir gitu, masih di sini Pak, ya kan? Oh masih ada ya, banyak di chat ya langsung ya, masih hadir ya. Oke, Gas Kelapa Muda mungkin ya, langsung ya lihat video tadi. Oke, Bapak Ibu sampai jika ada Bapak Ibu mahasiswa sore juga ada yang ingin dipertanyakan kepada pemateri kita perihal RPP dan juga pelaksanaan pembelajaran, ya yakinlah nanti ketika kita proses PPG ini juga ya bakal dipelajari soal RPP itu. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Jika ada pertanyaan silakan raise hand. Tolong jangan ditanyakan Bu contoh RPP-nya kayak mana ya, nah itu lain nanti ya pembahasan kita ya. Oke, ada yang bertanya Bapak Ibu? Oh Ibu Yani Yani Ramde, ya silakan Bu dari Medan Bu ya. Suaranya Bu di kadang ini kadang masuk. Baik, Rezi Pak, izin saya ingin bertanya Bu mengenai RPP. Apakah dalam RPP nanti kita susun semua inovatif itu termaktub di dalamnya, seperti ada unsur-unsur HOT, literasi, dan CT. Nah, apakah semua itu harus ada termaktub di dalam RPP kita? Karena saya pikir mungkin nggak akan semua dari unsur tempat itu akan masuk, mengingat mungkin batasan materi kali ya. Karena memang nggak bisa kita samakan ya materi tentang ini atau pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau matematika, tambah lagi ke materinya.
Itu yang saya tanyakan, Bu, apakah semua harus termasuk ke dalamnya atau ada minimal beransur? Terima kasih, Pak. Ya, Pak, saya kembali ke... Oke. 15 menit lagi, Pak. Bisa langsung dijawab. Baik. Terima kasih Ibu. Ini ya. Iya, Ibu Yeni ya, Ibu Yeni. Nah, Bu Yeni, terkait tentang RBP yang mau kita susun, diharapkan Ibu Yeni ya, Bapak Ibu yang lain juga, di kegiatan PPG inilah ada workshop perancangan pembelajaran inovatif. Memang begitu Bu ya, karena di dalam LMS juga itu dituliskan pembelajaran inovatif. Nah, ciri-ciri pembelajaran inovatif atau ya karakteristik gitu ya, ciri-ciri karakteristik. Nah, memang ada 6 unsur itu Ibu karakteristiknya. Jadi harus ada kolaborasi, itu pasti ya Bu ya, kita lakukan. Kemudian berorientasi HOTS. Nah, kegiatan orientasi HOTS yang ini itu bisa Bu dibuat ya, semuanya bisa tuang dalam. Udah jangan pesimis. Jadi di ini Bu kita harus itu tadi perlu kreativitas juga ya, perlu juga inovasi bagaimana kita memasukkan unsur-unsur HOTS tadi ya, menganalisis, ada kegiatan membandingkan sehingga model pembelajaran inovatif yang diarahkan kepada kita untuk kita gunakan adalah problem based learning dan project based learning. Jadi kalau dalam project dan problem itu pasti harus ke HOTS Bu ya, itu harus ke HOTS juga. Kemudian bagaimana mengintegrasikan ICT? Memang sekarang Bapak Ibu kita tidak memanfaatkan ICT dalam pembelajaran. Ya minimal Bapak Ibu tentunya mengambil fenomena-fenomena yang di sekitar atau ya yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita untuk sebagai langkah awal siswa mungkin mengamati gitu ya. Jadi kalau sudah gunakan video kan sudah menggunakan ICT gitu ya, setidaknya seperti itu. Kemudian keterampilan abad 21 kan ada kolaborasi, ada komunikasi ya, ada berpikir kritisnya juga di sana ya. Begitu ya Ibu ya. Nah tentu literasi ya, literasi itu pasti semua pelajaran kan harus bisa kita mengembangkan literasi, minimal literasi membaca. Nah tentunya pendidikan karakter ya dengan sendirinya kita juga ada. Jadi kayaknya Bu semuanya bisa dibuat karena ini ciri-ciri, jadi semuanya harus termuat ya Bu ya. Begitu ya. Silakan Pak Teguh. Oke Bapak Ibu, selanjutnya itu ada Pak Dosen Sinurat. Iya, kami persilakan kepada Pak Dosen. Terima kasih Pak. Mohon izin Bu, mau bertanya sedikit Bu mengenai tadi Bu. Kebetulan kan Bu ada beberapa sekolah yang sekarang sudah mengikuti kurikulum Merdeka dan ada beberapa sekolah yang masih kurikulum ke-13 Bu. Nah, jadi untuk pelatihan nanti apakah disesuaikan dengan unitnya masing-masing atau ada satu kurikulum yang dipakai atau yang menjadi landasan dalam kita menyusun RPP Bu. Karena seperti sekolah saya aja sampai saat ini masih kurikulum ke-13 Bu. Belum memuat kurikulum Merdeka. Jadi itu nanti mohon pencerahannya yang pertama Bu. Kemudian yang kedua Bu, untuk saat ini di kurikulum ke-13, karena kemarin juga Mas Menteri Nadiem mengatakan bahwasannya sebenarnya
guru bahkan dibebani lagi bagian administrasi. Jadi sekolah kami juga sudah pernah menyelenggarakan hal tersebut, Bu, sehingga RPP yang disusun itu hanya 1 lembar. Jadi yang ada di situ hanya tujuan yang mau dicapai, indikatornya, materi apa yang dipelajari, dan untuk LKPD dan langkah-langkah pembelajaran itu nggak ada. LKPD aja yang memang kita lampirkan nantinya. Nanti lembar kerja peserta didik di situ mungkin yang guru-guru diharapkan untuk membuat soal-soal yang berbau hots, kira-kira seperti itu, Bu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah nantinya kita menyusun RPP itu balik lagi ke seperti yang sebelumnya atau seperti yang sudah terbaru yang di kurikulum ke-13 kemarin Mas Nadiem Makarim instruksikan kepada guru-guru, kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, Bu, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaannya yang pertama, pakai kurikulum yang mana? Sebenarnya kalau untuk yang diterapkan di sekolah, Pak, itu tentunya tergantung di sekolah mana, sekolah tersebut pakai apa, di tempat sekolah Bapak Ibu ya, yang untuk mempraktikkannya. Nah, untuk kegiatan kita di sini, ada hal-hal khusus yang memang memandu kita untuk mengerjakan tagihan, istilahnya tagihan ya Pak ya, karena ini adalah kegiatan pendidikan profesi, tentunya ada produk yang dihasilkan lewat workshop. Nah, nanti produk yang diminta itu adalah ada 5 set. Ya, yang pertama RPP, kedua bahan ajar, kemudian LKPD, media pembelajaran, dan perangkat penilaian. Jadi biasanya Pak, kalau di LMS itu dimintanya sesuai dengan itu, maka kita harus menyusunnya juga sesuai dengan hal tersebut. Nah, apa-apa yang menjadi komponen untuk setiap hal tersebut itu sudah ada lembar penilaiannya tersendiri. Jadi ada rubrik penilaiannya. Kalau kita mengacu ke sana, yang jelas rubrik penilaian itu minimalnya itu adalah menuangkan apa yang memang seharusnya bisa mempermudah guru menerapkannya. Tidak masalah sebenarnya RPP 1 lembar itu, saya tidak mengkaji itu Pak, tetapi kalau kita punya RPP yang lengkap, tahapan-tahapannya jelas, jika kita di dalam kelas itu bisa kita gunakan. Jika itu kita nanti misalnya, oh siap ini saya ngapain ya, misalnya kan, jadi kita bisa melihat lagi kembali semacam skenario. Istilahnya kan kita pemain sandiwaranya ini kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya, yang guru di kelas ini ya kan. Jadi ada skenario yang disusun yang mengatur tahapan-tahapan kita, sesi-sesi apa kita lakukan gitu. Nah, jadi ini sebagai panduan kita. Itu yang selengkapnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau lebih lengkap kan lebih mudah kita untuk melaksanakannya. Siapapun nanti yang melakukannya tentu mudah mengikutinya. Oh setelah ini begini, oh gurunya harus begini dulu. Oh iya ya, ngamatin ini seperti itu. Jadi itu mempermudah kita Pak. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Tetapi karena kita di PPG ini mata kuliahnya workshop, sehingga ada rambu-rambunya dan kemudian ini mengacu kepada uji kinerja Pak. Nanti di uji kinerja itu sampai berapa indikator gitu Pak. Puluhan indikator untuk penilaian RPP, perangkat, sampai uji praktik pembelajarannya. Jadi banyak nanti indikator-indikatornya Pak. Nanti kami akan kirimkan ya Pak ya. PDF dalam file PDF saja. Jadi kita ikutin Pak yang sesuai dengan di LMS ya. Karena kita semua memandu hal yang tertuang dalam LMS ini. Begitu Pak. Gitu ya Pak ya. Saya lupa namanya. Dexter apa tadi Pak? Ya. Dokter ya. Gitu ya Pak ya. Saya kembalikan ke Pak Teguh. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Mengingat iya hampir pukul 4:30, jadi Bapak Ibu mungkin mohon maaf ya untuk pertanyaan selanjutnya kita cukupi aja ya, karena nanti Bapak Ibu kan masih ada proses kelas ya, untuk besok kan sudah masuk kelas, karena atau perlu habis pertemuan kita selesaikan hari ini kan nggak mungkin ya, karena RPP dan perangkat pembelajaran ini juga yang akan dibahas di
pendalaman materi sampai nanti ada namanya juga triple P ya, pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi mungkin untuk istirahat untuk pelaksanaan sholat kita beri waktu 15 menit ya. Setelah 15 menit nanti kita gabung kembali ya Bapak Ibu semua peserta untuk terakhir pembahasan tentang IT atau LMS. Nah ini juga hal yang terpenting karena besok Bapak Ibu sudah masuk kelas dan juga sudah nanti masuk ruang diskusi yang ada namanya di LMS nanti. Jadi mungkin saya yakin untuk Bapak Ibu sangat banyak nih pertanyaan perihal LMS, walaupun nanti disampaikan secara singkat oleh materi kita yaitu Pak Sufi, tapi kita juga nanti komunikasi di ruang grup WA kita masing-masing. Ya, jadi saya kasih waktu untuk kita berisyak melakukan sholat. Setelah 15 menit kita gabung kembali Bapak Ibu semuanya. Untuk itu langsung saja persilakan kepada Bapak Ibu. Saya pikir perlu harus meninggalkan ruangan, tapi silakan untuk beraktivitas yang lainnya mungkin selama 15 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, tadi pesan Bu Sukma jangan beli kelapa muda ya. Nanti jauh jadinya ya, nggak siap-siap kita. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.